Selamat datang di Mas Mansur Channel bagi para penonton yang membanggakan. Sebuah channel yang khusus untuk para pecinta sejarah, pencinta budaya, dan politik. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Hong Ulun Basuki Langgeng. Selamat malam kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan, dan juga selamat malam kepada Kang Wanto. Selamat malam. Narasumber yang kita banggakan juga. Hari ini kita akan mengangkat sebuah edisi terkait benda-benda pusaka yang ada di daerah bersejarah yang bernama Dusun Watu Lumpang di Desa Dadapan, Kecamatan Kucialit, Kabupaten Lumajang, yang merupakan satu wilayah yang berada di lereng antara Mahameru dengan Gunung Bromo. Jadi Dusun Watu Lumpang ini perpaduan, ada diapit oleh dua pegunungan, satu gunung Mahameru dan satu gunung Brahma, yang di bawahnya ada satu kawasan bersejarah, sebuah ibu kota yang bernama Arnon atau kawasan Situs Biting, yang merupakan ibu kota Lamajang Tigangjuru atau yang kemudian dilanjutkan menjadi Lamajang di masa-masa berikutnya. Dan hari ini kita satu kehormatan saya diterima oleh Kang Wanto, tuan rumah di sini, dari Padepokan Galeri Tosan Aji Lumpang Joyo. Itu ya Kang Wanto kira-kira. Tidak ada padepokannya Pak Mansur. Iya. Padepokan identik dengan dengan sebuah perguruan. Ya. Jadi Galeri Tosan Aji Lumpang Joyo. Iya, begitu kira-kira. Dan untuk lebih jelasnya apa dan bagaimana terkait dengan Galeri Tosan Aji Lumpang Joyo ini, kita akan diskusi, kita akan menggali informasi dari beliau ini, seorang pegiat budaya dan juga pusakawan di Lumajang. Selamat malam niki Kang Wanto. Selamat malam Pak Mansur. Apa kabar ini? Ya alhamdulillah baik-baik saja. Baik, ini kita sedang bersama para penonton Mas Mansur Channel. Iya. Ya, memang di Dusun Watu Lumpang ini keadaannya cukup sunyi ya. Iya, seperti inilah keadaannya. Tidak mengherankan kalau di daerah sini dulu para Brahmana sangat memang tempatnya para Brahmana, sehingga punya seolah-olah punya nilai yang lebih gitu ya. Ya, mungkin karena itu salah satu jadi istilahnya tujuan dari Brahmana, karena kondisinya yang mendukung ini mungkin gitu. Dingin tidak dingin, panas juga tidak panas. Kalau mau menikmati, enak ini. Dan terkait ini kita kan ingin tahu ini bagaimana Kang Wanto dalam menguri-uri kebudayaan. Salah satunya saja adalah tentang pusaka. Terkait galeri Tosan Aji Lumpang Joyo itu apa? Kira-kira apa? Barangkali bisa dijelaskan sekilas? Begini Pak Mansur. Ya. Semula itu saya memandang pusaka atau keris itu sebelah mata. Tapi setelah saya banyak belajar, banyak mencari referensi, ternyata di situ ada beberapa ajaran yang sangat luhur, dan akhirnya saya terinspirasi untuk belajar dan menguri-nguri pusaka-pusaka yang ada di sekitar ini, yang kebanyakan sudah tidak dipedulikan lagi. Begitu. Oh, orang sudah mulai nggak peduli pada pusaka ya? Ya, maka dari itu saya
dari pelajaran-pelajaran dari waktu ke waktu, kalau ini terus diginikan, ini budaya kita akan habis seperti itu. Jadi saya terpanggil untuk belajar dan untuk minat untuk melestarikannya. Gitu. Ya, padahal kita tahu semua para penonton yang membanggakan bahwa Nusantara itu penuh dengan kekayaan, yang salah satu kekayaan senjatanya namanya Tosanagi ya. Ya. Ada namanya keris Empu Gandring, itu kan jelas itu keris pusaka. Ada yang namanya Kiai Sengkelat gitu kan. Betul. Ada juga keris yang dipakai oleh Pangeran Diponegoro gitu kan. Ada juga yang agak modern, keris yang dipakai oleh Bung Karno atau Jenderal Sudirman. Semuanya adalah kekuatan bagi Nusantara. Betul sekali, betul. Nah, ini yang menarik, saya kok ingin tahu juga ini. Kang Wanto di tangannya sudah megang salah satu ini ya. Iya, salah satu koleksi ya. Monggo mungkin bisa diceritakan kepada para penonton yang membanggakan. Ini apa ini Kang? Barangkali monggo. Ya, ini merupakan salah satu pusaka koleksi saya dari para leluhur. Ya, di antara kurang lebih 100 pusaka saya Pak Mansur. Ya. Nah, itu pun saya bukan pemaharan Pak Mansur. Ya, itu hanya sebagian kecil. Itu banyaknya orang yang menghibahkan saya karena saya berusaha untuk melestarikan dan merawat, sehingga orang mempercayakan Pak Mansur terhadap saya. Terus ada hibah-hibah. Ada. Iya itu. Ya itu karena adanya suatu paham yang kurang sepaham, mungkin akhirnya pusakanya dihibahkan kepada saya karena saya mungkin dianggap mau dan bisa gitu untuk merawatnya. Iya. Barangkali yang di tangan Kang Wanto ini apa, bisa dijelaskan kepada para penonton? Ini adalah keris dapur brojol. Ini Tangguh Madura Sepuh. Dapur brojol. Dapur brojol. Ya. Apa kok bisa dinamakan dapur brojol, itu apa? Dapur itu adalah bangunan dari sebuah benda pusaka, di mana di situ menunjukkan fungsi daripada pusaka itu sendiri. Dapurnya. Iya, dapurnya. Ada yang dapur lurus, ini dapur lurus brojol Pak Mansur ya. Oh, dapur itu ini ya. Ya, model bangunannya. Oh, model bentuknya. Bentuknya itu. Tidak ada look, tidak ada. Itu ya. Iya. Oh, ini dapur brojol namanya. Dapur brojol dengan pamor. Ini bawah sorsorannya itu batu lapak, terus di atas diikuti dengan berdaringan kebak. Artinya apa itu kira-kira? Ya, berdaringan kebak artinya ini kecukupan dengan kerezekian Pak Mul, yang diikuti dengan sebuah perlindungan. Bukan hanya untuk perang, kalau ini malah tidak difungsikan. Ya, kedua-duanya Pak Mansur. Ya, kedua-duanya. Ini namanya senjata ageman itu multifungsi, mungkin bagi pemiliknya seperti itu yang mengharapkannya gitu. Nah, di sini ada berdaringan kebak, juga batu lapak. Namun biasanya keris-keris lurus seperti ini, dapur-dapur seperti ini tebal, yang sudah jelas ini dapur brojol dengan rinciannya hanya pijetan. Rincian itu apa kira-kira? Bagian-bagian dari pusaka, rinciannya ya. Ini cuma gandik polos ya, gandik polos, terus tidak ada ripandannya. Tidak ada odo-odonya. Ini keris yang sangat sederhana Pak Mansur. Dapur keris yang sangat sederhana. Nah, kalau dilihat dari bentuk pamor, ini batu lapak ini biasanya disukai atau dimiliki oleh para kesatria karena mengharapkan perlindungan yang dominan. Oke. Saya tanya dulu, pamor itu barangkali bisa dijelaskan juga kepada. Pamor adalah motif guratan yang ada dalam bila. Itu biasanya terbuat bisa dari batu bintang atau batu meteor, ada bisa dari batu petir, seperti itu. Oh, itu pamor ya. Bisa dicek kalau di sini apa pamornya itu gimana? Ini pamor guratannya berbentuk anasir air, atau orang mengatakan berdaringan kebak semburat ya, diikuti dengan ini pamor yang melengkung atau berputar seperti ini. Tidak jelas karena tidak diwarangi Pak Mansur. Ya, kalau diwarangi ini akan nyengkerak warnanya. Nah, ini seperti bulatan obat nyamuk itu, lingkar melingkar. Nah, ini tuahnya untuk sebuah perlindungan. Ya. Untuk perlindungan ya. Iya, untuk perlindungan. Oke. Ini kira-kira menurut saya bisa lihat ya. Ini menurut catatan Kang Wanto, keris ini
didapat dari, kalau tadi kan ada yang hibah, Ya. ada yang mungkin membeli. Kalau ini didapat Dari leluhur sini. oh dari leluhur sini ya. Iya, dari leluhur Menarik sini. ini. Kalau sudah urusan leluhur ini, apalagi Watu Lumpang, Iya. ini kan satu tempatnya para Brahmana dulu dan tempat pelarian bagi raja-raja Lamajang. Ada dongeng pelarian dengan koncar ini para penonton membanggakan. Larinya ke daerah sini. Di sini 7 sampai 10 km ke ibu kota Biting, Arnon barangkali. Oh, ini dari leluhur di Ya, sini ya. leluhur di sini. Ya, para leluhur di sini. Menarik juga ya. Untuk koleksi saya itu boleh dikatakan 80% itu dari Madura. Ya, bangunan dari Empu Madura. Ini empu-empunya Madura Sepuh, Tang Madura Sepuh. Zamannya zaman Ya, Majapahit. oh Majapahit. Iya, Oke. Majapahit. Jadi kalau kita perhitungkan dalam tahun-tahun sejarah, kalau Majapahit jelas zaman-zaman 1300 sampai 1500 ya. Iya. Itu zaman Arya Wiraraja atau para penggantinya di mungkin daerah-daerah Wirabumi, daerah-daerah timur, barangkali seperti itu ya. Dan kita tidak bisa ragukan hubungan antara Madura dengan Lamajang karena Arya Wiraraja dulu juga bedol deso. Ya. Jadi Memindahkan. memindahkan pasukan, memindahkan pemerintahannya, memindahkan anak-anaknya termasuk istri-istrinya juga. Jadi barangkali empu-empunya gaya Madura ya. Ya, gaya Madura itu yang saya maksud. Ya. Iya. Terus jenis besinya itu besi Madura. Terus pamornya itu murah. Kalau Madura itu murah. Artinya banyak. Banyak, nggak pedit gitu. Iya. Jadi berani, berkesan, nyengkrak, berani, tegas. Seperti itu pamornya. Iya. Ya. Oke, Kang Wanto menarik untuk kita berbicara pusaka. Jadi ini memang temuan asli di sini Ya, ya. di sini. Ya mudah-mudahan bisa terus dirawat para penonton yang membanggakan karena ini juga termasuk dalam peninggalan budaya. Iya. Nanti urusan tahun nanti para arkeolog ini yang lebih paham. Iya, iya. Tapi pada intinya daerah sini adalah daerah yang mana telah bermukim juga para Brahmana yang tahun 1300 dan itu sudah bermukim di sini ya, kemudian terus berlangsung. Nanti ada prasasti tahun 1408 itu di daerah-daerah sini ada di situs kata daerah sebelah dusun di sini. Nah paling tidak itu laporan kita bahwa memang pada zaman dulu keris ini atau pusaka ini adalah salah satu kekayaan, salah satu kehormatan ya barangkali ya bagi para kesatria. Ya, ya memang itu identik dengan pegangan seorang satria. Oh, Keris dapur lurus artinya kalau kita kupas itu lurus pikirnya, lurus tindakannya. Nah, kan itu. Gitu ya. Jadi teguh dalam prinsip. Iya. Keris lurus. Lain lagi dengan keris yang berlu. Oh, kalau perlu Ya ada filosofinya tersendiri. mungkin nanti kita akan bahas lagi. Iya. Tentang yang perlu. Paling tidak ini para penonton Mas Pandu channel yang membanggakan baik dari Jawa, dari Bali, ataupun kadang-kadang ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia, ada yang dari Afrika Timur. Nah ini satu kekayaan dari dusun Watu Lumpang, Desa Dadapan, Kecamatan Gucalit, Kabupaten Lumajang. Nah, barangkali itu dulu ya, Kang Wanto. Nanti koleksinya kita kupas satu persatu, dan juga kalau ada teman-teman para penonton mau dikupas juga bisa ya. Nanti kita bisa membantu ya, Kang Wanto. Ya, kami siap Ya. bantu semampu dan sebisa. Nah, terima kasih. Barangkali itu dari yang kita bisa informasikan para penonton yang membanggakan dari Dusun Watu Lumpang, sebuah dusun bersejarah yang luar biasa yang kita harus ingat bahwa dusun ini banyak meninggalkan jejak sejarah, namun sampai saat ini juga masih belum banyak orang kenal. Dan di sini ada Kang Wanto yang dari dulu sudah kenal semenjak perjuangan 2011 sampai sekarang konsisten kita sama-sama terus berada di dalam jalan kebudayaan. Terima kasih para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan. Itu yang bisa kita informasikan terkait dengan pusaka yang
apa dapur Brojo. Iya, dapur Brojo. Untuk namanya diberi nama apa kira-kira Kang Wanto? Tidak ada jelas yang kita nyebutkan keris dapur Brojo. Oh, Tangguh Madura. Ya, keris dapur Brojo Tangguh Madura. Iya. Yang berasal dari Dusun Batu Lumpang, Desa Dadapan, Kecamatan Bujarit, Lumajang. Nah, kali itu teman-teman, para penonton yang membanggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Hong Ulun Basuki Langgar. Kita berjumpa dalam edisi kebudayaan dan pusaka Nusantara berikutnya.